Flipbook Evolusi, mata kuliah, media, pembelajaran, dosen pengampu, Dwi Gusfareni, MPD, oleh Ayu Holisna Amelia, Hilda Asmita, Syifa Nurrahman, Tadris Biologi 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi 2022-2023. Daftar isi: pengertian evolusi, teori evolusi, prinsip-prinsip evolusi, mekanisme evolusi, pandangan para ahli. Pengertian evolusi. Teori evolusi menjelaskan terjadinya proses perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dalam jumlah yang banyak dan beragam, sehingga menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Pertama, makhluk hidup yang berubah akan mampu bertahan dan tidak punah, atau disebut dengan istilah evolusi progresif. Sedangkan kemungkinan atau opsi yang kedua adalah makhluk hidup yang berubah atau berevolusi jadi tadi gagal bertahan hidup dan akhirnya punah, atau disebut dengan evolusi regresif. Menurut Teilhard de Chardin, proses evolusi dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu A. Tahap geosfer, tahap prahidup, tahap perubahan yang terutama menyangkut perubahan tata surya. B. Tahap biosfer. Kalau pada tahap geosfer, yang menjadi masalah adalah adanya loncatan dari materi tak hidup menjadi materi hidup. Maka, pada tahap biosfer yang dimasalahkan adalah loncatan munculnya manusia. C. Tahap neosfer. Pada tahap ini, yang penting pada makhluk hidup dalam hal ini manusia adalah terjadi evolusi kesadaran batin yang semakin mantap dengan cara menghubungkan keanekaragaman kehidupan dengan mekanisme penyebab alaminya. Darwin memberikan suatu dasar ilmiah yang jelas bagi ilmu biologi. Namun demikian, produk evolusi yang beraneka ragam sesungguhnya sangat elok dan mengilhami banyak pemikiran. Sebagaimana yang dikatakan Darwin dalam alinea penutup bukunya The Origin of Species, ada keagungan dalam kehidupan dilihat dari sudut pandang ini. Teori evolusi. A. Aristoteles, teori statistik. Menurut Aristoteles, semua bentuk kehidupan dapat disusun dalam skala atau tangga dengan tingkat kerumitan yang semakin tinggi. Idenya ini dikenal sebagai skala alam atau scale of nature. Aristoteles berpendapat bahwa setiap spesies mempunyai wujud yang unik dan bisa digolongkan dari karakteristik kuncinya. Aristoteles mengkategorikan makhluk hidup dalam suatu hierarki, seperti tangga, dengan tumbuhan ditempatkan di bagian bawah, hewan ditempatkan di pertengahan, dan manusia ditempatkan paling atas. B. Cornelius Linnaeus atau penggagas taksonomi. Cornelius Linnaeus 1907 sampai 1998 adalah pemikir pertama yang jauh lagi mencoba untuk menggolongkan makhluk hidup. Beliau mengembangkan sistem 2 bagian atau binomial untuk menamai organisme menurut genus dan spesies. Linnaeus mengelompokkan spesies berdasarkan tingkat kemiripan. Spesies yang mirip satu sama lain dikelompokkan ke dalam genus yang sama. Genus yang mirip dikelompokkan pada famili yang sama, dan seterusnya. Bagi Linnaeus, pengelompokan spesies yang mirip dalam satu kelompok tidak mengimplikasikan adanya pertalian keluarga menurut garis evolusi. Tetapi, seabad kemudian, sistem taksonominya ternyata menjadi titik fokus pendapat Darwin tentang evolusi. James Hutton, teori gradualisme. Pada tahun 1795, James Hutton, ahli geologi Skotlandia, menjelaskan tentang sifat dan ciri geologis bumi dengan teori gradualisme secara bertahap, yang menganggap bahwa perubahan mendalam dan nyata dari ciri dan sifat geologis bumi merupakan produk kumulatif proses yang berlangsungnya lambat namun berlangsung terus-menerus. Misalnya, tebing terbentuk oleh sungai yang memotong bebatuan. D.
Thomas Malthus, Pertumbuhan Populasi versus Persediaan Makanan. Thomas Malthus 1766 sampai 1834 menjadi terkenal pada tahun 1998 ketika dia menerbitkan sebuah esai yang berjudul The Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society. Di dalamnya, Malthus mengangkat keraguan-keraguan tentang apakah suatu bangsa bisa menjangkau suatu titik di mana kaum tidak lagi diperlukan, dan setiap orang hidup dengan makmur dan harmonis. Jean-Baptiste Delarmer, Teori Dinamis. Ilmuwan pertama yang mengajukan suatu model komparasif tentang terjadinya perubahan makhluk hidup seiring dengan waktu berjalan sebagai akibat dari perubahan lingkungan. Dia bekerja dalam klasifikasi cacing, laba-laba, moluska, hewan bertubuh lunak seperti keong, dan makhluk-makhluk tanpa tulang belakang lainnya. Landmark melihat adanya kesamaan-kesamaan dari hewan yang dia pelajari dan sangat terkesan oleh rekaman fosil. Charles Darwin, Teori Evolusi Seleksi Alam. Darwin adalah seorang naturalis Inggris yang mengikuti eksplorasi kapal HMS Beagle untuk membuat peta pelabuhan dunia pada tahun 1831. Di sepanjang perjalanan inilah dia meneliti berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang dijumpai. Darwin menggambarkan dan menulis tentang apa yang dilihat, mengirim banyak spesimen ke Inggris, dan mengembangkan gagasan tentang kehidupan di masa lampau dan bagaimana caranya berubah menjadi seperti sekarang. Darwin berada di Pulau Galapagos selama kurang lebih 2 bulan dan melakukan berbagai pengamatan terhadap jenis hewan yang ada di pulau kecil itu. Melalui pengamatan ini, dan juga berbagai pengamatan lanjutan yang dilakukannya selama puluhan tahun atas koleksi hewan dan tumbuhan yang diperolehnya, Darwin membentuk embrio teori of evolusi. Pada tahun 1859, Darwin menerbitkan buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kehidupan telah berevolusi sepanjang sejarahnya dan bahwa mekanisme yang menyebabkan terjadinya evolusi adalah seleksi alam. Albert Russel Wallace, Teori Evolusi Seleksi Alam. Wallace adalah seorang naturalis Inggris yang hidup semasa dengan Darwin. Wallace secara terpisah juga mengembangkan teori seleksi alam yang pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Darwin. Darwin dan Wallace cukup lama berkorespondensi secara ilmiah. Wallace malah banyak mengirim spesies-spesies penemuan barunya dari Asia ke Darwin untuk diteliti. Menurut Wallace, teorinya tentang evolusi hasil pemikiran yang datang secara spontan. Georges Mahan Mendel, Teori Genetika. Mendel adalah seorang pendeta dan ilmuwan dari Austria yang mempelajari ilmu keturunan dengan mengobservasi kacang polong Pisum sativum selama bertahun-tahun. Mendel mengambil kesimpulan bahwa ada suatu pola dalam pewarisan keturunan sifat. Hasil penyelidikan Mendel menjadi dasar ilmu genetika. Walaupun sebagian besar ilmuwan biologi dapat diyakinkan Darwin bahwa spesies merupakan hasil evolusi, namun ada permasalahan mengenai ide seleksi alam sebagai mekanisme evolusi. Ada kekurangan dalam penjelasan Darwin, yaitu pemahaman pewarisan yang dapat menjelaskan bagaimana variasi acak muncul dalam suatu populasi. Padahal Georges Mendel dan Charles Darwin hidup pada masa yang sama,
Namun tidak ada yang dapat melihat dan menyadari bahwa Mendel telah menemukan prinsip dasar pewarisan yang sudah pasti dapat menyelesaikan permasalahan Darwin dan memberikan kredibilitas seleksi alam. Evolusi modern, Neo-Darwinisme. Sintesis evolusi modern mengacu pada satu aset gagasan dari beberapa spesies biologi yang bersama-sama membentuk suatu teori evolusi komprehensif yang diterima oleh mayoritas ahli biologi. Sintesis ini dibentuk sekitar pada tahun 1936 sampai 1987. Mengembangkan genetika populasi yang merupakan integrasi antara seleksi alam Darwin dengan genetika Mendel. Prinsip evolusi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bekerja ketika proses evolusi terjadi. A. Pada satu waktu evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. B. Laju kecepatan evolusi tidak sama dengan organisme yang beda. C. Spesies bar bukan merupakan bentuk yang paling sempurna, tapi bentuk yang sudah terspesialisasi. D. Evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Dan E. Menjelaskan terjadi dalam populasi bukan dalam individu. Mekanisme evolusi. Hal yang berpengaruh dalam perkembangan dalam evolusi adalah kelahiran cabang ilmu biologi bar, yaitu genetika populasi. Ilmu yang menunjukkan variasi genetik di dalam populasi dan mengenali arti penting dari perubahan sifat-sifat yang terakumulasi dari generasi ke generasi. Evolusi pada struktur genetika adalah suatu populasi. Dalam bagaimana suatu populasi berubah, para ahli biologi mempelajari jenis dan jumlah gen dari suatu populasi. Kumpulan gen pool, adalah seluruh alela dari seluruh gen yang terdapat dalam seluruh individu dari suatu populasi. Dari suatu populasi pada suatu periode tertentu. Proporsi relatif alela dalam suatu populasi dinyatakan dengan frekuensi alela. Struktur genetik suatu ditentukan oleh frekuensi alel dan genotipnya. Teorema Hardy-Weinberg. Teorema Hardy-Weinberg menjelaskan suatu gen yang berada dalam suatu keseimbangan, yaitu suatu populasi yang tidak berevolusi. Nilai keseimbangan dari frekuensi al dan genotip yang dihitung berdasarkan persamaan dari frekuensi alel atau genotipnya menyimpang dari nilai yang diharapkan dari keseimbangan Hardy-Weinberg, maka populasi tersebut dinyatakan sedang berevolusi. Maka definisi evolusi pada tingkat populasi dapat dinyatakan sebagai perubahan frekuensi alel atau genotip populasi dari generasi ke generasi, atau perubahan dalam struktur genetik populasi. Karena perubahan dalam suatu kumpulan genetik itu adalah evolusi dalam skala terkecil, maka keadaan ini secara khusus disebut sebagai mikroevolusi. Keseimbangan Hardy-Weinberg hanya dapat bertahan jika A. Ukuran populasi sangat besar. Dalam populasi yang besar, hujatan atau pergeseran genetic drive yang merupakan fluktuasi acak dalam kumpulan gen tidak akan mengubah frekuensi alel. B. Terisolasi dari populasi lain. Pada populasi yang terisolasi, tidak akan ada aliran gen perpindahan antara populasi akibat perpindahan individu atau gamet yang dapat mengubah kumpulan gen. C. Tidak ada mutasi.
Pengubahan suatu alel menjadi alel lain dapat C. Tidak ada mutasi. Pengubahan suatu alel C. Tidak ada mutasi. Pengubahan satu alel menjadi alel lain akibat mutasi akan mengubah frekuensi al dan genotip suatu populasi. D. Perkawinan acak. Dengan perkawinan acak, frekuensi alel dan genotip akan mengikuti hukum pewarisan Schiff-Mendel, sehingga frekuensi alel dan genotip dapat dipertahankan tetap. E. Tidak ada seleksi alam. Jika potensi kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi pada semua individu sama, maka frekuensi alel dan genotip akan tetap dari generasi ke generasi. Berikut ini akan dikemukakan mekanisme evolusi oleh masing-masing H penyebab evolusi. A. Seleksi alam. Jika melihat populasi makhluk hidup di alam, maka akan menemukan bahwa setiap populasi terdiri dari bermacam individu. Berbagai macam individu yang bervariasi. Beberapa variasi mungkin menghasilkan lebih banyak keturunan dibanding yang lain. Keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi ini adalah seleksi alam. Seleksi alam mengakibatkan al diturunkan ke generasi berikutnya dalam jumlah yang tidak proporsional dan frekuensi relatif generasi saat itu Sebagai contoh, jika di sebuah hutan terdapat populasi jerapah, misalkan makanan jerapah adalah daun sejenis pohon yang berukuran cukup tinggi. Proses seleksi tentu saja ke arah leher yang lebih panjang. 3. Seleksi penganekaragaman. Differentiation selection. Seleksi sifat rata-rata dan lebih menyukai sifat yang ekstrim. Perhatikan ukuran biji populasi pohon oak yang berkisar dari yang kecil hingga yang besar. Umpamakan suatu spesies tupai memakan biji oak menyerbu hutan. Tupai-tupai itu tidak akan memakan biji yang kecil, sebab terlalu sulit untuk ditempatkan. Mereka juga tidak akan memakan biji yang besar, sebab terlalu besar untuk dibawa. Setelah beberapa tahun, biji oak yang berukuran sedang akan menghilang. Tetapi biji yang berukuran kecil dan biji akan survive dan berkecambah. Selanjutnya, hutan oak tersebut akan memiliki pohon dengan dua ukuran biji yang berbeda. B. Hujatan atau pergeseran genetik, genetic drive. Hujatan atau pergeseran genetik adalah perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat kejadian acak. Pada umumnya, hujatan atau pergeseran genetik disebabkan oleh bencana besar dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah individu kecil. Bencana alam, misalnya letusan gunung berapi dan tsunami, dapat mengurangi ukuran populasi secara drastis. Akibatnya, struktur genetik populasi kecil yang selamat mungkin tidak mewakili struktur populasi semula. Situasi ini biasanya disebut dengan efek leher botol, bottleneck effect. Dengan hilangnya sebagian besar alel dari kumpulan gen, maka efek leher botol dan hujatan atau pergeseran genetik yang diakibatkannya akan mengurangi keanekaragaman genetik dalam suatu populasi. Hujatan pergeseran atau genetik juga dapat terjadi ketika pembentukan koloni baru oleh beberapa individu yang menempati suatu habitat yang terisolasi. Semakin kecil ukuran populasi koloni baru, maka semakin kecil kemungkinan susunan genetiknya akan mewakili kumpulan gen populasi asalnya. Hujatan atau pergeseran genetik dalam suatu koloni baru dikenal sebagai efek Mendiri, founder effect. C. Aliran gen, gen flow. Aliran gen, juga disebut campuran gen atau migrasi gen, adalah pertukaran dari variasi genetik antar populasi ketika faktor geografi dan habitat bukan rintangan. Ernest Mayr berpendapat bahwa aliran gen seperti homogenizing, penyamaan gen,
dapat menetralkan adaptasi selektif. Pendapat ini didukung oleh Campbell 2023 yang menyatakan bahwa aliran gen cenderung mengalami perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi akibat seleksi alam atau hanjutan atau pergeseran genetik. Jika hal ini terjadi cukup luas, aliran gen akhirnya dapat menyatukan populasi yang berdekatan menjadi sebuah populasi tunggal dengan struktur genetik yang sama. Dengan demikian, aliran gen dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi alel suatu populasi. Kita tahu jika frekuensi alel suatu populasi berubah, maka di sana telah terjadi proses mikroevolusi. D. Mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam DNA suatu organisme. Suatu mutasi baru yang diturunkan melalui gamet dapat dengan segera mengubah kumpulan gen suatu populasi. Populasi selalu terjadi. Hampir semua gen mungkin mengalami Hampir semua gen mengalami mutasi sekali pada saat pembelahan yang ke-50.000 hingga 100.000. Sastrodihardjoyo 1980. Kecepatan mutasi dari berbagai gen bervariasi. Alel yang lebih stabil frekuensinya akan cenderung bertambah banyak, sedangkan alel yang mudah bermutasi akan cenderung untuk berkurang frekuensinya. Meskipun mutasi pada suatu lokus gen tertentu jarang terjadi, dampak kumulatif mutasi tersebut pada lokus bisa signifikan. Hal ini menyebabkan oleh setiap individu memiliki ribuan gen, dan banyak populasi memiliki ribuan atau jutaan individu. Dengan begitu, dalam jangka panjang, mutasi sangat penting bagi evolusi karena mutasi mempertinggi variabilitas yang berfungsi sebagai bahan mentah untuk seleksi alam. E. Perkawinan tidak acak. Syarat lain agar keseimbangan Hardy-Weyl dapat dipertahankan adalah perkawinan acak. Tetapi pada kenyataannya, individu lebih sering kawin dengan anggota populasi yang lebih dekat dibandingkan dengan jumlah yang jauh lebih jaraknya, terutama pada spesies yang penyebarannya dekat. Hal ini akan mendorong perkawinan antar kerabat inbreeding. Perkawinan tidak acak lainnya adalah perkawinan asortatif atau perkawinan berdasarkan pilihan, di mana individu memilih pasangan yang sama dengan dirinya dalam fenotip tertentu. Sebagai contoh, beberapa kodok Buffalo SP yang paling sering mengawini kodok yang berukuran sama. Perkawinan yang tidak acak akan meningkatkan jumlah genotip homozigot dari lokus gen pada individu. Pandangan para ahli. Pandangan para ahli. Teori evolusi Charles Darwin menyatakan bahwa manusia berevolusi dari spesies yang terpisah. Tetapi ilmu modern menunjukkan bahwa kita, bersama dengan makhluk lainnya, selalu hidup bersimbiosis dengan jumlah sebesar mikroba yang ada di dalam dan di luar tubuh kita, yang disebut homobiot. Teori homogenomo adalah cara baru untuk melihat evolusi setelah Darwin. Teori tersebut muncul pada abad ke-21, ketika para peneliti membuktikan bahwa tubuh manusia yang sehat memiliki triliunan bakteri, yang secara kolektif disebut makrobiota manusia. Mikroba muncul di bumi jauh lebih dulu dari manusia, dan teori baru menyimpulkan bahwa kita semua berevolusi dalam bentuk simbiosis satu sama lain. William Miller menyatakan bahwa bukan persaingan ketat dan seleksi alam yang membuat semua makhluk hidup seperti sekarang ini, tapi sebenarnya kolaborasi antara mikroba dan diri kita sendiri. Semua terkait sel yang memiliki tujuan dan bersama-sama mereka merekayasa organisme jenis apa diri kita. William Miller merupakan dokter yang sudah berpraktik selama 30 tahun.
William Miller merupakan dokter yang sudah berpraktik selama 30 tahun dan menulis sebuah buku baru, The Microsome Written, mengatakan bahwa para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa sel dan mikroba kita sebenarnya sangat cerdas. Mikroba dan sel manusia adalah gen pemecah masalah dan itu membuat perbedaan besar. Jadi, manusia memiliki makhluk hidup asing di dalam dirinya yang secara intim terikat, sehingga membuatnya seperti apa adanya dan sama sekali tidak berbeda dengan manusia, sehingga kita tidak tahu bagaimana mereka berkomunikasi dengannya. Hasil eksperimen menyatakan bahwa mikroba berkomunikasi melalui pertukaran molekul yang kompleks, tetapi juga dengan cahaya, suara, bahkan melalui fenomena fisik yang disebut quantum entanglement atau ketertarikan kuantum, di mana keadaan partikel tidak digambarkan tanpa keadaan pasangan ketika keduanya sangat jauh satu sama lain.